Bahasa bro, apa kaps? Oke. Oke, ini akan jadi video reaction kedua saya. Jadi saya akan melakukan video reaction dari channel Timbang Merlin yang berjudul Tips and Strategi Belajar Agar Lulus JLPTN 2. Jadi kita lihat dulu videonya, lalu kita bahas. Ini akan jadi pembahasan yang panjang sepertinya. Tapi saya akan berusaha meminimalisir perkataan yang nggak penting. Jadi kita lihat dulu videonya. Atau translator. Keuntungan selanjutnya adalah kita bisa mengambil sekolah lanjutan di Jepang, karena biasanya ya mahasiswa-mahasiswa yang datang menuntut menjadi pelajar luar negeri itu datang ke Jepang itu tidak langsung sekolah masuk aja, tidak, tapi mereka harus mengikuti sekolah pendahuluan, itu sekolah bahasa sekitar 6 bulan, 1 tahun, tergantung mereka bisanya sampai level mana. So ini sangat penting untuk teman-teman yang ingin berhubungan dengan orang Jepang. Oke, kita langsung saja. Well, saya menggunakan buku ini. Nah, saya mempelajari semua buku ini. Oke, well, so but yes, saya baca semua buku ini. Buku ini ada sekitar 6, ada 10 buku saya baca supaya saya bisa lulus N2. Well, jadi saya lulus bukan karena smart, tapi karena saya belajar dan saya tekun. Maksudnya seperti ini, kan kadang kita ngumpul tuh, ada teman tuh lulus nggak lulus ya. Padahal saya nggak belajar loh, atau saya nggak terlalu effort gitu loh. Tapi lulus artinya mereka smart ya. Tapi kalau saya bukan orang yang seperti itu, saya yang harus jungkir balik belajarnya, baru saya bisa lulus. Oke, dari semua buku ini, yang wajib atau yang saya rekomendasikan untuk dibaca adalah buku ini. Well, jadi saya pernah ikut N2 sebelumnya tapi tidak lulus. Kemudian saya ikut kedua kalinya dan saya lulus, dan saya sudah melihat atau menganalisa soalnya. Kalau soalnya semua itu rata-rata dijelaskan dengan secara terperinci lewat buku ini. Jadi untuk lulus N2 teman-teman wajib, atau ini saya rekomendasikan untuk teman-teman wajib baca buku ini, kuasai buku ini. Dan saya yakin jika teman-teman sudah mengerti atau menguasai 4 buku ini, saya yakin pasti lulus, 90% pasti lulus. 10%-nya kenapa nggak 100% Kak? Ya mungkin, ya walaupun udah belajar, kalau Tuhan tidak kehendak, Anda tidak lulus kan? Ya seperti itu. Well, jadi buku ini judulnya Shinkansen Masta. Teman-teman hafal saja covernya bentuk. Ya seperti inilah, ada kotak-kotak ya. Seperti ini. Nah, dalam JLPT itu yang diujiankan apa saja? Yang pertama itu grammar. Ada grammar, maksud saya grammar. Kemudian ada reading, nah ini tingkat yang paling susah, tingkat dewa reading. Kemudian ada chokai, kemudian ada vocabulary. Nah, dalam vocabulary ini, kosakata ini ada kosakata dan juga kanji. So ini yang harus dipelajari, tapi ini bahasanya sulit atau bahasanya tingkat tinggi. Jadi mungkin untuk pemula atau awal bacanya ini akan langsung upset, langsung menyerah untuk lihat buku ini, sakit kepala. So, ada buku alternatif lain yang sangat bagus, yang bahasanya mudah dimengerti. Kalau teman-teman tidak mampu dengan buku ini, atau sebelum masuk buku ini, saya merekomendasikan 2 buku ini. Nah, 2 buku ini semua di dalam dari writing, vocabulary, listening, kemudian reading, grammar, ini ada di sini. Nah, juga kalau buku ini juga ada di sini. So, ini buku yang sangat gampang dimengerti. Jadi pertama saya ujian pertama itu saya membaca 4 buku tadi. Itu susah tapi saya paksain. Terus itu saya dapat buku ini. Buku ini gampang, jadi semua masuk. Habis itu saya kembali lagi ke buku yang tadi. So, buku ini sangat bagus. Judulnya sih Japanese Language Proficiency Test. Jadi teman-teman boleh lihat saja. Nah, ini bagus, ini semua dijelaskan dengan kata-kata baby, kalau bilang masih kata-kata anak-anak, jadi mudah dimengerti. Kemudian buku ini juga, jadi semua buku ini boleh dibeli di Amazon. Silahkan beli di Amazon. Oke. Saya ingin menekankan di awal video saya, jadi saya sempat meminta izin untuk melakukan video reaction ini kepada channel Timbang Merlin dan disetujui. Terima kasih banyak, ini screenshotnya. Jadi maaf saya nggak bisa membuat video reaction yang penuh, jadi saya hanya ingin membahas part yang ingin saya bahas di video itu. Jadi ini sebagai info, saya ini sudah selesai 3 tahun di Jepang, lalu saya kembali lagi ke Jepang
ini masuk bulan ke 7 saya, tahun keempat. Jadi selama 3 tahun kemarin saya juga termasuk orang yang beruntung untuk bisa lulus JLPT N2. Jadi sebagai info juga, JLPT itu singkatan, jadi Japanese Language Proficiency Test kalau nggak salah. Itu seperti tes kemampuan bahasa. Jadi di Jepang ada tes yang dilakukan setahun itu 2 kali, di bulan ini dan di bulan 12. Itu selalu dilaksanakan awal bulan kalau nggak salah. Jadi kalau bulan bulan ini sebenarnya nggak ada ya. Kalau ada harusnya minggu kemarin gitu harusnya dilaksanakan, tapi bukan ada COVID ini, jadi memang ditunda atau mungkin ditiadakan ya. Tapi mungkin insya Allah di bulan 12 ada kemungkinan. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya nggak ingin membeda-bedakan antara metodis cara saya belajar atau metode dari channel yang saya lakukan video reaction tadi dengan mengejas atau menuduh cara saya lebih baik dan cara video yang saya reaction tadi itu lebih baik. Enggak, sebenarnya gini, saya itu seseorang yang selalu mempunyai pemahaman bahwa setiap orang pasti mempunyai cara efisiennya masing-masing untuk belajar, atau cara efektifnya masing-masing untuk belajar. Jadi ya kalau ada video seperti ini, ada tips, ada metode, ada cara untuk belajar di YouTube atau di platform lainnya, itu menurut saya cuma jadi referensi cara belajar tambahan atau masukan buat kita. Tapi segini ya kan tinggal kita juga ya. Jadi saya berani ngomong seperti ini karena memang saya juga lulus ya, walaupun bisa dikatakan beruntung juga, karena gini sih ya, keberuntungan itu nggak akan mungkin datang dengan sendirinya ya. Kita yang harus membuat kesempatan untuk mendatangkan keberuntungan itu kepada kita. Jadi ya bisa dibilang ya saya juga nggak pinter sih, tapi saya emang ya belajar, memang harus belajar. Saya sangat merekomendasikan dari video tadi dari Kak Timbang Merlin channel itu, karena memang ya membaca buku itu memang jendela ilmu. Jadi memang kalau kalian nggak suka membaca buku ya sangat sulit untuk mendapatkan ilmu kan, seperti itu kan ini. Tapi harus saya akui, saya memang orang yang kurang suka membaca buku, harus saya akui sih. Malu sekali jadi contoh. Saya sebenarnya malu sekali untuk mengakuinya, tapi memang ya untuk mendapatkan JLPT sampai N2 ini ya saya harus ya berusaha keras, karena bukan berarti saya memaksakan untuk membaca buku sebanyak itu tadi ya, maksudnya banyak seperti channel yang saya lakukan video reaksinya itu tadi ya. Tapi saya punya sih, seperti si Kansing Masuta, saya punya Nihongo Matome atau Nihongo Somatome ya. Itu memang buku-buku yang ini cukup membantu ya, memang sangat membantu. Jadi buku juga membantu, tapi untuk orang seperti saya ini sangat suka sekali mendengar. Jadi mendengar, melihat, dan turun langsung ke lapangan. Maksudnya kalau saya untuk belajar di buku itu entah kenapa saya itu sulit untuk masuk ya, nggak tahu kenapa, membosankan atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi saya harus akui nggak efektif untuk diri saya. Jadi saya di sini ingin membahas tentang cara pandang saya untuk cara belajar berbahasa Jepang, dan alhamdulillah juga membantu sekali. Memang ya saya memang berorientasi untuk ingin lulus. Kalau sebenarnya JLPT ini menurut saya itu bisa disiasati sih sebenarnya. Masalah ini saya pernah mengkaji atau meriset, bukan riset sih ya, cari-cari aja bagaimana cara bisa lulus tes JLPT ini. Jadi saya lihat itu
kriteria untuk lulus. Jadi JLPT ini kan terbagi jadi 3 sebenarnya. Itu ada Mojigoing atau vocabulary, lalu listening atau Chokai, lalu ada grammar atau Bumbo Dokai. Jadi masing-masing dari bagian itu ada nilainya 60. Kalau benar semua kan 180. Jadi kalau kalian belajar maksimal ya kalian mungkin bisa dapatkan 180 itu, tapi untuk kriteria lulus itu hanya perlu 90. Jadi kalau kalian itu berusaha 30 poin aja dalam setiap bagian, itu kan udah lulus kalian. Jadi saya sebelum ikut JLPLT ini memang saya ikut dari dasar, dari 5, 4, 5, 4, 3, 2 ya. Jadi 5 saya dapatkan di pelatihan dasar atau pelatihan lanjutan, lalu ke 4 dan 3 itu saya berjuang di sini. Dan saya juga berusaha untuk mencari kelas bahasa yang bisa membantu dan memandu saya setidaknya. Jadi saya ada 2 itu selama 3 tahun kemarin itu. Saya ada di Sabtu malam sama Minggu siang. Sebenarnya di online juga banyak sebenarnya kelas di online, tapi nggak kurang efektif juga. Saya sempat bergabung di beberapa ya, tapi saya intensif di 2 kelas bahasa itu. Lalu gini, kalau sebenarnya gini, saya juga seseorang tipe yang ya gimana ya, saya lebih suka langsung berhubungan dengan orang Jepang. Maksudnya kalau ada permasalahan kan langsung ada penyelesaian juga di situ. Jadi ketika saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan untuk mentarget saya mendapatkan nilai maksimal, saya tanyakan ke orang Jepang atau guru, bahkan teman sefrekuensi saya untuk berjuang JLPT itu. Jadi sebagai teknik juga, saya itu di soal-soal atau kalau kalian punya buku seperti ini, wah covernya rusak ya, maaf, itu Isin Nihongo. Jadi banyak buku-buku latihan itu sangat penting sekali yang bisa membantu kalian untuk lulus JLPT tentunya. Jadi setiap buku soal atau mungkin trick up, bisa disebut trick up ya, itu ada kunci jawabannya. Jadi saya setahu saya ada. Jadi saya itu cara mengerjakannya nggak saya baca dulu, nggak saya pahami dulu lalu saya kerjain, tapi saya memang lihat kuncinya, saya kerjain semua sesuai kunci, terus baru saya bahas. Jadi saya memang ya bisa dibilang ya hafalan juga bisa, tapi ya saya kan juga mempelajarinya. Cuma apa yang saya lakukan ini kan saya rasa lebih efektif, lebih cepat gitu loh. Secara pemahaman ya mungkin berbeda ya, tapi kalau saya nggak tahu juga, karena memang ya itu tadi saya kurang membaca buku, kurang frekuensinya untuk suka membaca buku. Jadi saya berusaha seminimalisir mungkin untuk melihat buku. Ya, jangan ditiru ya, sebenarnya ini buruk juga, tapi ya saya pasti pusing saya kalau belajar hanya melihat buku gitu, saya pusing. Lebih baik malah saya itu riset ke TV, channel TV, di YouTube juga ada, radio juga banyak sekali, anime juga banyak, kalian mungkin yang suka anime. Jadi sangat bagus sekali untuk pendengaran kalian, dan saya pun juga melakukan itu. Jadi ya itu kembali ke kalian ya. Jadi saya nggak ingin membeda-bedakan cara A, B atau C itu yang paling baik juga enggak, karena memang yang menentukan bagaimana cara belajar yang efektif itu cuma kalian yang tahu sebenarnya. Jadi hal yang kalian sukai terus kalian alokasikan ke metode belajar itu akan lebih efektif. Maksudnya kalian berusaha mengulik dan berusaha untuk menyukai hal yang memang kalian nggak sukai, itu ya juga sulit. Saya juga seperti itu, makanya terus bagaimana mungkin saya itu bisa suka membaca kalau saya ini nggak membaca gitu. Bukan berarti saya sama sekali nggak membaca ya, saya membaca, tapi ya itu tadi kurang efektif menurut saya. Jadi saya lebih ke berkontak fisik langsung. Seperti contohnya ya, kayak saya itu di Densa atau kereta, dalam kereta itu banyak sekali tulisan dan
hal-hal yang bisa dipelajari sesimpel itu ya, atau main di kota atau di tempat perbelanjaan itu aja sudah sangat membantu menurut saya ya, karena saya mau di buku juga minim, jadi saya berusaha sebagaimana mungkin saya bisa belajar tambah di buku dengan berbahasa Jepang tentunya. Jadi orang berbicara di samping atau di kereta itu saya dengerin, walaupun nggak sopan ya, yang ditiru sebenarnya, tapi itu buat saya jadi pembelajaran. Jadi saya itu sampai punya kamus itu banyak, 4 ya. Jadi yang seperti ini aja saya punya 2, yang satu saya tinggal di perusahaan, lalu seperti ini saya juga punya 2, yang satu saya tinggal di kelas bahasa saya ketinggalan sih, jadi nggak ribet, biar nggak ribet aja. Jadi kosakata itu menurut saya jadi penting, nggak tahu ya semuanya penting kok, tapi nggak tahu ya, itu tadi saya berusaha menimbulkan minat belajar saya dengan hal yang saya sukai. Jadi kalian kalau menuntut hasil yang memang itu sulit, ya lebih baik kalian itu berusaha mensyukuri apa yang kalian lakukan dulu. Sebenarnya yang penting itu minatnya, proses untuk kalian mau belajarnya sih menurut saya. Untuk hasil ya kita pasrahkan kepada yang di atas. Jadi ya memang yang penting berusaha. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kalian suka halnya, terus kalian berusaha untuk mengulik dan memperdalam. Jadi ini juga akan jadi kontroversi juga kalau kalian berpikirnya, wah kamu masa cuma seperti itu bisa lulus bang, atau kamu kenapa kok nggak belajar sekeras yang dilakukan Kak Mel ini. Sebenarnya saya juga susah payah mendapatkannya. Masalah gini, saya itu juga bukan berarti saya nggak sama sekali nggak baca buku ya, yang enggak juga ya itu bunuh diri juga. Masalah gini, kalau kalian di JLPT mengerjakan soal saat mengerjakan soal JLPT itu kan sepusing-pusingnya kalian tinggal milih sebenarnya ya. Jadi ya gimana ya menjelaskan, itu sulit, tapi saya ada cuplikan video yang mungkin bisa memperjelas apa yang saya maksud sebenarnya. Jadi kita lihat videonya dari channel yang besar juga, Nunggu Mantap, mungkin kalian juga mengerti ya. Jadi kita lihat dulu. Setelah berikutnya kalian udah bisa itu, kalian bisa belajar yang artikel-artikel yang lebih susah lagi gitu. Semua pasti bisa kalau ada niatnya dan diulang-ulang terus-menerus gitu. Mantap jiwa. Nah, tadi kan udah dibahas cara belajarnya. Sekarang ada nggak tips pas ngerjain JLPT? Jadi gini ya, kalian perlu yang namanya logika. Logika dan semacam tebakan gitu loh. Kenapa? Karena gini, kan gue belajar dari buku ini kan, N1 ini, grammarnya. Gue belajar, gue hafalin, dan di hari H gak ada satupun yang keluar dari sini, gak ada satupun yang keluar. Jadi gimana? Gue panik kan gitu, aduh ini apa nih? Gue gak pernah lihat gitu. Tapi gue kayak mikir pakai logika gitu loh. Ini kalau kayak gini gak enak nih bunyinya misalnya, atau enggak. Ya, itu juga pentingnya pendengaran gitu loh. Pentingnya kalian sering lihat berita, sering lihat radio gitu, sering dengar, pokoknya ini kalian kayak ada sense-nya gitu, ada naluri, oh ini gak enak nih. Terus juga bisa kalian lihat dari makna kalimatnya gitu loh. Jadi misalnya ada makna kalimat nih, misalnya bacaan gitu, gue gak ngerti nih kanjinya apa, cuma kayak rasanya makna kalimatnya kayak gini deh gitu. Jadi kayak meskipun ada kata-kata yang gue gak tahu, gue bisa logika gitu loh, kira-kira kayak gini, dan itu seringkali benar gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Kedua, jadi karena tes JLPT itu mungkin beda dengan tes-tes lainnya, kalian harus siap mental. Dengan cara apa? Mungkin kalian bisa ikut semacam mock test gitu. Jadi itu ya seperti yang saya utarakan. Jadi yang penting itu kalian berusaha untuk suka dengan proses belajarnya dulu. Kalau kalian memaksakan diri dengan hal yang mungkin kalian nggak suka ya, contohnya kalau kalian itu memang udah nggak minat suka membaca buku, tapi kalian paksain dengan
jumlah buku yang banyak seperti tadi, ya pasti kan pasti pusing lah ya. Jadi itu akan jadi hal yang nggak efektif menurut saya untuk belajar. Pokoknya intinya kalian berusaha apa sih di Jepang yang memang kalian ingin ketahui sekali, maksudnya ingin kalian kuasai sekali di apa itu di part yang memang kalian ingin kuasai sangat, itu di bagian mana. Jadi ya menurut saya, kalau saya itu memang suka sangat sekali mendengar, jadi ya semua apapun saya dengar. Menurut saya seperti itu sih, jadi itu jadi bahan referensi saya, walaupun memang nggak bisa dikatakan ya itu tadi, semua orang, menurut saya semua orang punya cara masing-masing untuk belajar secara efektif. Jadi kalian sendiri yang mampu menemukannya dengan cara ya kalian mencari hal yang kalian sukai yang berhubungan dengan Jepang. Jadi itu ya, mungkin agak belibet, maaf. Sebenarnya ini akan jadi panjang sekali kalau versinya. Itu video tentang cara saya mendapatkan N2, tapi ini istilahnya seperti simple things-nya saja. Maksudnya ini hanya video yang saya sederhanakan maksud penyampaiannya. Jadi mungkin kalian mengerti, kalau nggak mengerti ya akan jadi permasalahan juga. Tapi kalau kalian mengerti apa yang ingin saya sampaikan, harusnya ini tidak akan jadi hal yang kontroversial. Maksudnya saya nggak pernah ingin bermaksud untuk menyalahkan metode A, B, C, nggak pernah. Itu malah menjadi sebuah referensi atau masukan cara belajar menurut saya. Jadi ya itu jadi hal yang sangat baik kan kalau kalian melihatnya dengan perspektif yang baik juga. Tapi itu juga buruk, bisa jadi buruk kalau kalian melihat dari sudut pandang yang sangat kecil. Jadi ya nggak bisa luas pemikiran kalian. Yang menurut saya seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Saya juga nggak ingin ngomong panjang lebar, jadi hal yang ingin saya sampaikan seperti itu saja. Jadi sebelumnya saya terima kasih untuk channel Timbang Merlin yang telah memperkenalkan saya untuk melakukan video reaction. Salam kenal dari saya, semoga kita bisa membuat hal-hal yang baik di dunia per-YouTubean, maksudnya hal-hal yang bermanfaat. Sekian dari saya, Laste, happy holiday.